Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, slide kedua. Di dalam presentasi ini kami yang cakupan yang akan dibahas oleh kami pertama adalah pengertian konstitusi, kedua pengertian konstitusionalisme, ketiga maksud dan tujuan, keempat fungsi konstitusi, kelima hukum dasar tertulis atau konstitusi, keenam hukum dasar tidak tertulis atau konvensi, ketujuh jenis-jenis konstitusi, kedelapan jenis-jenis konvensi. Slide selanjutnya. Pengertian konstitusi akan dibacakan oleh Saudara Farhan. Pengertian konstitusi. Konstitusi merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan di sebuah negara baik konstitusi secara tertulis atau tidak tertulis, yang mengikat sebuah cara yang mengatur sistem pemerintahan negara yang dapat diterapkan dalam suatu masyarakat. Keberadaan konstitusi negara sangatlah penting dalam pembangunan sebuah negara yang demokratis. Mayoritas konstitusi yang demokratis itu lahir di sebuah negara yang demokratis juga. Konstitusi itu memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika dalam sebuah negara itu tidak terdapat konstitusi, maka dikhawatirkan akan banyak tindakan yang sewenang-wenang dalam sebuah pemerintahan. Pengertian konstitualisme. Konstitualisme adalah bentuk pemikiran dan tindakan politik yang berupaya mencegah tirani termasuk hasil terburuk dari kekuasaan mayoritas dan untuk menjamin kebebasan hak dan hak-hak individu. Konstitualisme adalah bentuk pemerintahan yang terletak di antara absolutisme dan monarki yang didukung oleh parlemen. Dalam absolutisme, raja bebas untuk melakukan apa yang disukai dan tidak ada cara mengendalikannya. Selanjutnya kepada Amel. Selanjutnya adalah maksud dan tujuan. C.F. Strong mengatakan bahwa pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kewenangan tindakan pemerintah, untuk menjamin hak-hak yang diperintah, dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa memiliki dua tujuan, yaitu untuk memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, untuk membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak pada penguasa serta menetapkan batas-batas kekuasaan bagi penguasa. Yang ketiga, tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasi melalui aturan untuk menghindari kejadian kesewenganan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Selanjutnya adalah fungsi konstitusi. Menurut Hans van Marseven, Harap 2008 halaman 179, bahwa konstitusi berfungsi menjawab berbagai persoalan pokok negara dan masyarakat, yaitu konstitusi menjadi hukum dasar suatu negara. Di sini terdapat 6, yaitu salah satunya konstitusi harus merupakan sekumpulan aturan-aturan dasar yang menetapkan lembaga-lembaga penting negara. Yang kedua, konstitusi melakukan peraturan kekuasaan dan hubungan keterkaitannya. Yang ketiga, konstitusi mengatur hak-hak dasar dan kewajiban-kewajiban negara dan pemerintahan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Yang keempat, konstitusi harus mengatur dan membatasi kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya. Kelima, konstitusi merupakan ideologi elit penguasa. Dan yang terakhir, yang keenam, konstitusi merupakan menentukan hubungan material antara negara dan masyarakat. Keberadaan konstitusi tidak dapat dilepaskan dengan keberadaan negara. Konstitusi ditempatkan pada posisi teratas yang menjadi pedoman untuk jalannya sebuah negara dan mencapai tujuan bersama warga negara. Adapun fungsi konstitusi baik tertulis maupun tidak tertulis adalah sebagai berikut.
Yang pertama, fungsi penentu dan pembatas kekuasaan organ negara. Yang kedua, fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara. Yang ketiga, fungsi pengatur hubungan antar organ negara dengan warga negara. Yang keempat, fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggara kekuasaan negara. Yang kelima, fungsi penyaluran atau pengalihan kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli atau dalam bentuk sistem demokrasi adalah rakyat kepada organ negara. Fungsi yang selanjutnya adalah fungsi simbolik sebagai pemersatu. Selanjutnya, fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan. Dan yang terakhir, fungsi simbolik sebagai pusat upacara. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ivan, kepada Ivan. Silakan. Baik, terima kasih. Hukum dasar tertulis konstitusi yang di mana sebagai hukum yang mengandung pengertian bersifat mengikat baik bagi penyelenggara negara, lembaga masyarakat maupun seluruh warga negara. Terus yang kedua, UUD 1945 bersifat norma, kaidah, aturan, atau ketentuan yang harus dilaksanakan dan ditaati oleh semua komponen negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai hukum yang tertinggi sehingga menjadi sumber dan pedoman hukum bagi setiap peraturan perundangan yang ada di bawahnya. Yang keempat, setiap tindakan dan kebijakan pemerintah sebagai penyelenggara negara harus sesuai dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Terus ada yang namanya next. Terus hukum dasar tidak tertulis, di mana ada praktik di Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah atau mufakat. Terus jauh hari sebelum MPR bersidang, Presiden telah menyiapkan rancangan bahan untuk sidang umum MPR yang akan datang. Ini dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tidak diatur, bahkan menurut pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945, MPR lah yang harus merumuskan dan akhirnya menetapkan GBHN. Namun untuk memudahkan MPR, Presiden menghimpun rancangan GBHN yang merupakan sumbangan pikiran Presiden sebagai mandataris MPR yang disampaikan dalam upacara pelantikan anggota MPR. Hal tersebut merupakan praktik ketatanegaraan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis yang sudah berulang kali dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru. Terus pada setiap minggu pertama bulan Januari, Presiden Republik Indonesia selalu menyampaikan penjelasan terhadap rancangan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara di hadapan DPR. Perbuatan Presiden tersebut termasuk dalam konvensi. Hal ini tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hanya disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui anggaran yang diusulkan pemerintah. Maka pemerintah menjalankan anggaran tahun lalu. Penjelasan oleh Presiden mengenai rancangan undang-undang tentang APBN di depan DPR yang sekaligus juga diketahui rakyat sangat penting karena keuangan negara itu menyangkut salah satu hak dan kewajiban rakyat yang sangat pokok. Betapa caranya rakyat sehingga bangsa akan hidup dari masa di mana didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat. Demikian penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk selanjutnya dilanjut oleh Muhammad Farhan. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis konstitusi dulu ya, dari ke belakang. Ke slide sebelumnya, sorry. Nah, jenis-jenis konstitusi menurut KCWR tahun 1975 membagi konstitusi menjadi sebagai berikut.
Yang pertama, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak dalam bentuk tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Yang ketiga, ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tinggi. Yang keempat, ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan. Yang kelima, ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Slide selanjutnya. Di slide selanjutnya ada jenis-jenis konvensi. Yang ke-1 ada konvensi nasional. Konvensi nasional merupakan jenis aturan tidak tertulis yang ada di dalam suatu negara, di mana pihak-pihak yang terlibat adalah warga negara dan pemerintahan di negara tersebut. Yang kedua ada konvensi internasional. Konvensi internasional merupakan jenis aturan tidak tertulis yang melibatkan warga negara dan pemerintah dari setiap negara yang ikut menandatangani suatu konvensi. Jumlah negara yang menandatangani suatu konvensi internasional dapat bertambah dari waktu ke waktu. Ya, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.